Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rachel Oktavini Solihin, NIM 2892150055 dari Prodi Manajemen pada mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Arne Purna Darmayanti. Saya ingin membahas permasalahan etika bisnis pada Tokopedia. Yang pertama yaitu latar belakang. Di penghujung tahun 2020 lalu, nama Tokopedia begitu banyak disebut bukan lantaran promo dan berbagai fitur terbarunya, melainkan karena kasus kebocoran data para pengguna. Berita ini tentunya begitu mengejutkan, apalagi Tokopedia sudah masuk dalam jajaran perusahaan startup unicorn. Sebagai platform belanja online yang memiliki nama yang besar dan banyak pengguna, keamanan data konsumen seharusnya menjadi hal yang sangat penting dan patut diperhatikan Tokopedia. Dalam kasus ini ada 91 juta data pengguna aplikasi Tokopedia serta 7 juta data penjual per bulan Maret 2020 yang datanya bocor dan dijual di situs dark web dengan harga jual sebesar $5.000 Amerika Serikat. Meskipun diperjualbelikan secara bebas, namun orang yang ingin mengunduh data tersebut harus menggunakan VPN karena data tersebut ada di server Amerika. Terhitung sudah ada lebih dari 50 pengguna sudah mengunduh data tersebut. Teori pendukung data yang berasal dari database konsumen juga dapat menunjukkan apakah aplikasi tersebut memang berada pada pasar yang tepat. Sebelum perusahaan merilis aplikasi tersebut, tentunya perusahaan sudah melakukan perencanaan akan target pasar melalui analisis segmentasi pasar. Dengan adanya database ini, perusahaan dapat menganalisis apakah aplikasi tersebut memang berada pada pasar yang tepat atau tidak. Hal ini juga menentukan apakah perencanaan perusahaan tercapai atau tidak. Kebocoran data ini bukan sekali dua kali yang terjadi di Indonesia, namun masyarakat tampaknya tidak khawatir dan tidak diambil pusing akan hal ini. Respon masyarakat memang berbeda-beda, ada yang peduli dan ada yang tidak. Namun kebanyakan tidak begitu khawatir dengan alasan data dirinya tersebut tidak penting bagi orang lain, sehingga mereka tidak perlu takut. Padahal database konsumen itu berisi nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin dan alamat yang dapat disalahgunakan oknum-oknum. Penyelesaian masalah bagi pengguna aplikasi. Kasus ini termasuk contoh kasus pelanggaran etika bisnis. Sementara Tokopedia sendiri juga korban karena sistem keamanan mereka telah dibobol. Namun tetap saja Tokopedia tidak bisa melindungi data pelanggan dan hingga kini masih belum ada UU yang membahas kebocoran data di internet. Etika bisnis harus diperhatikan oleh para pelaku usaha. Dari beberapa kasus yang telah terjadi, hendaknya pelaku bisnis lebih aware akan pelanggaran etika dalam bisnis. Bukan hanya lebih fokus pada keuntungan saja, tetapi merupakan beberapa hal penting lainnya. Aturan akan kode etik harusnya lebih diperketat lagi. Walaupun pihak Tokopedia menyatakan bahwa data yang bocor tersebut tidak mencakup data sensitif seperti password dan kode OTP, tetapi mereka menghimbau pengguna aplikasi tetap mengganti password untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kasus kebocoran data ini membuat kita harus lebih waspada lagi, mengingat saat ini aplikasi belanja online meningkat pesat penggunaannya di tengah-tengah masyarakat. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.